warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azia Syamati. Saya mahasiswi Prodi Akuntansi dengan NIM 20301072037 di kelas AK601. Hari ini saya akan menjelaskan materi tugas dari mata kuliah manajemen risiko, yaitu kasus manajemen risiko PT Gudang Garam Tbk. Pada materi presentasi saya hari ini, saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu overview kasus, sumber risiko dan identifikasi kasus, serta tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama adalah overview kasus PT Gudang Garam Tbk. Kasus yang saya angkat yaitu specific risk pada PT Gudang Garam Tbk. Specific market risk adalah suatu risiko yang terjadi pada suatu sektor atau bisnis yang bersifat khusus pada sektor tertentu atau tidak bersifat menyeluruh. PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, di mana perusahaan ini terkena dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Dampak pelemahan rupiah dirasakan oleh para emiten dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar yang sangat berdampak pada keuntungan perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia atau disebut dengan BEI. PT Gudang Garam Tbk menjadi salah satu perusahaan yang mengalami penurunan yang sangat drastis, yakni mencapai 0,9% dari laba bersih perusahaan akibat adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian poin kedua yaitu sumber risiko dan identifikasi kasus pada PT Gudang Garam Tbk. Sumber risiko yang terjadi dikarenakan pelemahan nilai tukar rupiah pada PT Gudang Garam Tbk adalah tingginya kebutuhan pada bahan baku tembakau dan cengkeh yang berkualitas, di mana tembakau dan cengkeh lokal yang merupakan bahan baku utama pada perusahaan ini bergantung pada iklim yang terjadi di Indonesia. Faktor iklim dan cuaca yang terjadi kurang menentu sehingga mengakibatkan penurunan panen pada perusahaan. Yang selanjutnya, mau tidak mau perusahaan harus risk return trade-off, yaitu melakukan pengimporan bahan baku utama mereka dari luar negeri untuk mencapai dan menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan. Inilah yang menyebabkan berkurangnya laba bersih pendapatan perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Sumber risiko selanjutnya adalah regulasi pemerintah yang baru mengenai rokok, yakni PP nomor 109 tahun 2012 tentang jaminan bahan yang mengandung zat adiktif. Pedoman tersebut mengacu pada Framework Convention on Tobacco atau FCTC yang diterbitkan oleh WHO pada tahun 2003. Salah satu aturan tersebut adalah kenaikan cukai yang terus-menerus dan juga kewajiban untuk memasang gambar-gambar menakutkan tentang bahaya merokok pada bungkus dan iklan rokok yang secara tidak langsung akan mengurangi minat para konsumen untuk merokok. Hal ini tentunya akan menurunkan penjualan rokok pada PT Gudang Garam Tbk. Bea masuk dan PPN PT Gudang Garam Tbk mencapai Rp 29 triliun pada tahun 2013, sebanding 67% dari total penjualan gudang garam. Dibandingkan dengan pendapatan, biaya pita cukai gudang garam setara 54% dari pendapatan perusahaan di tahun 2013. Artinya 54% dari total pendapatan gudang garam pada tahun 2013 digunakan untuk membayar bea masuk dan PPN. Selain itu, kontribusi bea cukai dan PPN selalu berada di atas setengah dari total pendapatan penjualan gudang garam. Meski begitu, perusahaan tetap harus mengeluarkan dana untuk membayar biaya pita cukai sesuai dengan standar dan aturan. Kemudian yang ketiga adalah tindakan koreksi dan pencegahan. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk untuk menanggulangi risiko tersebut adalah dengan melakukan kebijakan penawaran pensiun dini kepada para karyawannya, terutama karyawan golongan sigaret kretek tangan atau SKT, dan operasional dengan alasan dengan mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang akibat bertambah ketatnya peraturan industri rokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian materi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan minimnya informasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.